So yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Hello guys, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua yang ada di rumah atau yang beraktivitas di tempat tongkrongan ya. Selamat menikmati hari liburan. Oke ya, langsung aja di video reaction kali ini gue ingin mereview dan mereaction salah satu media yang mengabarkan bahwa sepertinya FIFA akan atur tanding ulang antara timnas Indonesia dan Bahrain ya. Mengenai kabar ini benar apa enggak ya? Jika itu benar, Indonesia cukup dirugikan ya karena harus tanding ulang ya. Yang benar ya, gol terakhir Bahrain harus dianulir ya atau tidak disahkan atau dibatalkan guys ya. Tapi gua rasa kayaknya nggak mungkin guys ya. Dari beberapa pertandingan level FIFA Matchday ya. Ketika ada wasit yang curang ya, kemungkinan yang didenda atau yang disanksi tegas adalah wasit dan tim yang berbuat curang guys ya. Cuman untuk mengubah hasil pertandingan itu gua rasa sangat mustahil guys ya. Tapi nggak tahu lah ya, kita tahu sendiri Bapak Erick Thohir kekuatannya di FIFA seperti apa. Oke, langsung aja kita simak video yang satu ini guys. Ajar beneran. Zolim sama tuh wasit tuh kurang ajar tuh, najis banget. ما بزيد شيء لكن Dia bilang mana tahu banyak yang kayak media-media terus kayak kritik pertandingan permainan kemarin. Tapi Anda sebagai wasit, saya sudah melaksanakan tugas saya. Tugas dari mana? Botak. Tuh. Itu kata yang wartawan tuh. Itu tuh jangan lari dari pertanyaan Anda. Jawab pertanyaan tanya. Dengan permainan pertandingan semalam tuh gimana? Nah, dulu kabur tuh ditanya kata wartawan itu, ente jangan lari dari pertanyaan anak, jawab lu pertanyaan saya atau enggak? Nggak bisa ngomong lu. Oke guys, sebelum melanjutkan menyimak video reaction ini ya, siapin udut, siapin kopi, siapin es teh ya, yang buat kalian semangat nonton video reaction ini guys. Sepertinya seru sekali untuk mereview salah satu kabar berita ini guys. Yap, di awal tadi kita udah melihat betapa kecewanya Pak Muh dengan wasit Ahmed Alkaf. Bagi kita mungkin bisa ketawa-ketawa aja melihat Pak Muh seperti itu. Tapi bagaimanapun tentu kita juga merasakan kekecewaan yang sama. Sebab di laga versus Bahrain, kemenangan Indonesia yang udah di depan mata harus sirna karena ulah seorang wasit. Tambah fakta, kalau Presiden AFC adalah orang Bahrain, semakin menguatkan asumsi kalau ini organisasi emang sangatlah tidak sehat. Yap, untuk saat ini Bahrain benar-benar harus malu karena hasil imbang yang mereka raih pure karena bantuan wasit. Hal itu juga yang menjadikan Bahrain sekarang jadi cemoohan media-media internasional. Apalagi setelah salah satu fans timnas Indonesia dengan berani mengskakmat jurnalis Bahrain dengan kata-kata yang cukup nyelekit tapi mewakili ungkapan isi hati publik tanah air. Ya hasil wawancara salah satu supporter kita ya, Kak Novia kalau nggak salah namanya, itu sempat viral ya, nggak hanya di Indonesia tapi di media Bahrain guys ya, karena berani mengkritik langsung ya. Pembahasan seputar laga Indonesia melawan Bahrain sampai saat ini masih menjadi hal teratas. Ya gimana enggak, wong kontroversinya jelas kelihatan banget. Mungkin sebagian besar dari kita atau pengamat-pengamat di luar sana lebih condong buat mengutuk sang wasit. Tapi percayalah, AFC bagaimanapun adalah biang yang benar-benar wajib disalahkan atas segala yang telah terjadi. Yap, AFC tak ubahnya menjadi Arabian Football Comedy karena terlalu banyak dan sering mereka membuat hal-hal aneh. AFC tak ubahnya menjadi sebuah ladang gurih bagi para mafia, terutama dari kaum-kaum Timur Tengah. Dari zaman bahala sampai sekarang, praktek KKN di sana bahkan lebih ngeri dari apa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Dan sejatinya, udah banyak tim yang dirugikan atas hal ini. AFC, Arabian Football Comedy ya. Kalian setuju juga dengan istilah baru ini guys ya? Kalian semua bisa tulis di kolom komentar. Memang ya, orang-orang Timur Tengah ini
banyak fulus ya, akhirnya menghalalkan segala cara guys ya. Ya gara-gara si botak ya, masyarakat Indonesia jadi sentimen dengan orang-orang Timur Tengah. Indonesia versus Bahrain telah menjelma jadi sebuah skandal besar yang dirasa cukup mencederai nilai-nilai fair play. Pertama, gimana bisa wasit bisa berasal dari satu rumpun yang sama dengan tim yang akan bertanding? Mau seprofesional apapun, yang namanya hati nurani untuk gak memihak pastinya gak bisa dibohongi. Bahkan karena hal itu termaksud yang soal injury time, Bahrain ini sampai masuk media meme internasional The Football Troll. Nah logikanya kalau sampai media itu ngepost, berarti kan emang udah banget curangnya. Kemudian ada juga pandit dari akun The Five and Go yang secara tegas mengatakan kalau Indonesia benar-benar telah dirampok kemenangannya. Yap, dalam sebuah monolog yang ia sampaikan, ia beneran gak habis pikir gimana bisa ada waktu tambahan yang sepanjang itu tanpa ada kejadian yang benar-benar mengharuskan wasit mengulur waktu terlalu lama. Sehingga kesannya kalau Bahrain ini nggak cetak gol, ya laga nggak akan berhenti. Nah, yang nggak kalah mantap adalah ucapan dari salah seorang fans timnas yang hadir langsung ke stadion dan merasa sangat-sangat jengkel melihat segala hal yang ada. Tampak mbak-mbak itu beneran nyekak mat habis jurnalis asal Bahrain yang mewawancarainya. Dan seketika itu pula, komentar dari mbak-mbak tersebut viral di jagat maya. We're so happy, but you know that it's not fair. Today the match for me is Why not fair? because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain. I think so. Yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good, they Give should. the referee. Who know? Mami Fulus. Many fulus, many Who fulus. know Fulus? You know fulus? You know fulus? The Bahrain player. Di sisi lain, PSSI sendiri melalui Pak Arya Sinulinga sesegera mungkin akan mengirim surat protes resmi kepada FIFA. Dan bukan tak mungkin, dengan segala hal yang terjadi, FIFA akan mengusut tuntas segala kontroversi yang ada di laga ini. Dan ada kemungkinan jika laga ini bisa saja diulang atau Indonesia diputuskan menang WO kalau Bahrain terbukti melakukan pengaturan. Nah, yang jadi pertanyaan, emang bisa ya kayak gitu? Jawabannya adalah bisa, karena beberapa tahun sebelum ini FIFA pernah menjadwalkan pertandingan ulang antara Senegal versus Afrika Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2018 setelah terbukti adanya kecurangan di laga ini. Ketika itu FIFA menghukum wasit Joseph Lemty yang terbukti melakukan pengaturan. Yap, Senegal yang awalnya mengalami kekalahan 2-1 atas Afrika Selatan berhasil memetik kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di pertandingan ulang yang dilakukan 12 bulan setelah pertandingan pertama yang dianulir oleh FIFA. Nah, jika PSSI mengajukan laporan ke FIFA atas kejadian hari ini, bukan tak mungkin pertandingan antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan ulang dan hasil 2-2 di laga itu akan dianulir seperti yang terjadi antara Senegal dan Afrika Selatan 7 tahun yang lalu. Tapi jika melihat dari kasus Senegal dan Afrika Selatan, hasil investigasi FIFA ketika itu mengatakan bahwa sang wasit terlibat pengaturan skor dengan perusahaan judi atau taruhan, sehingga pertandingannya harus diulang karena kedua federasi sama sekali tidak terlibat. Namun di kasus Indonesia versus Bahrain, jika seandainya FIFA menemukan bukti bahwa federasi Bahrain ikut terlibat, walaupun 99% pastilah terlibat, maka timnas Indonesia bisa saja mendapatkan hasil WO 3-0 tanpa perlu lagi memainkan pertandingan ulang melawan Bahrain. Tapi kembali lagi kalau semuanya berjalan lancar ya, karena tahu sendiri kan, duit minyak itu licin banget, dan FIFA pun harus kami akui juga bukan organisasi yang bersih-bersih amat, kan gitu. Jadi ya udah, segala hal yang terjadi biarlah terjadi. Kita marah, kita kecewa, tapi kita harus tetap bergerak maju. Toh bagaimanapun, kita ini masih unbeaten. Jadi ya dengan sisa 7 pertandingan yang ada, mudah-mudahan segalanya bisa membaik. Walaupun harusnya, kalau ini bisa menang, chance buat ngamanin seenggaknya posisi 3-4 sangatlah terbuka lebar. Oke ya, intinya kita harus berbesar hati ya. Jangan terlalu berharap ya. Kalian tahu sendiri, Presiden FIFA, Presiden AFC berasal dari Bahrain ya. Kemungkinan segala protes apapun yang diajukan PSSI kemungkinan ya hanya diterima ya. Tapi kemungkinan skor tidak akan berubah guys ya. Intinya lupakan saja. Fokus menatap laga-laga selanjutnya ya. Kita harus support terus.
Yap, terlepas dari apapun, yang pasti tim ini secara kapasitas udah membuktikan kalau mereka udah bisa bersaing di level Asia. Dan mudah-mudahan kedepannya para pemain bisa lebih terbiasa dengan situasi semacam ini. Karena ya sudah pasti, kejadian-kejadian aneh terutama sama yang kaitannya dengan tim Teng akan banyak terjadi. Kalau kita udah terbiasa dan bisa melewati fase itu, insya Allah kita akan naik kelas. Ya, anggap aja kalau mau masuk level elit Asia, selain pastinya harus kuat dari sisi permainan, kita juga harus kuat dari sisi kesabaran. Melawan barisan komedian kotor Timur Tengah yang berada dalam naungan AFC. Lah gimana? Mau pindah Oseania, kitanya terlalu sangar. Mau pindah Eropa, ya nggak bakal logis. Canda ding. Intinya, fight di Asia emang nggak gampang. Tapi lama-lama kita bakal terbiasa kok. Keren loh. Dulu biasanya kita ributnya sama Malaysia, Vietnam, atau Thailand. Sekarang kita ini ributnya udah sama Arab, Qatar, Bahrain, hingga Australia. Jadi secara nggak langsung, kita pun diakui gitu loh. Tapi ya bedanya kita masih dalam tahap berkembang. So, tetap semangat Garuda. Sampai detik ini kami masih percaya, mimpi Piala Dunia itu masih sangat bisa diraih. Oke? Ya, setuju sekali. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Oke guys ya, itulah video yang udah gua tampilin buat kalian semua yang ada di rumah ya, fan fanatik dari timnas Indonesia. Ya, yang perlu digarisbawahi ya, kalau dulu Indonesia biasanya dicurangi oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam ya. Namun sekarang levelnya udah beda guys ya. Biasalah ya, setiap level kalau naik ya, cobanya juga bakal naik guys ya. Kalau sekarang levelnya yang recokin kita ya negara-negara Arab guys, karena levelnya agak sedikit naik ya. Arab, terus Bahrain, Australia ya, Qatar di AFC U23 kemarin ya, semakin tinggi ya. Negara-negara yang recokin juga makin tinggi juga kualitasnya. Gak apa-apa ya. Gua rasa kalau pertandingan harus diulang antara Indonesia lawan Bahrain itu juga merugikan Indonesia ya. Satu, tidak efisien, yang kedua waktu sudah terbuang banyak ya, dan kemungkinan hasilnya juga belum tentu bagus-bagus amat ya. Kalau berharap gol terakhir Bahrain dianulir ya, gua rasa juga cukup sulit ya, karena kalian tahu sendiri ya, presiden AFC juga berasal dari Bahrain ya. Kemungkinan terbesar ya mungkin Bahrain juga bakal kena sanksi denda uang ya, dan wasit Ahmed Alkaf mendapatkan sanksi skorsing ya. Kemungkinan itu yang paling realistis dan logis guys ya. Oke guys, itulah media yang udah gua reaction ya. Dan buat kalian semua yang mungkin baru nonton channel gua lewat video ini, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara yang cukup mudah, cukup tekan tombol subscribe, like, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya kalian semua tidak ketinggalan reaction dan update terkini terhadap seputar timnas Indonesia. Oke, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam sepak bola.